Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Ya, sangat bersyukur karena Tuhan masih begitu setia memelihara memberkati kita, walaupun kita tidak selalu setia mengiring Dia hari lepas hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan merenungkan satu tema. Tadi Pak Riyadi sudah sebutkan kekudusan versus kebahagiaan, dan di luar dari ekspektasi Bapak Ibu, karena ini bukan beyond combat Bapak Ibu, karena bukan versus-versusan, tetapi dari Bapak Ibu bisa lihat dari template-nya saja tidak segarang versusnya, tapi ini lebih smooth Bapak Ibu. Oke, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bergantian. Saya ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu ayatnya yang ke-14. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ketemu, saya memulai ayat 13 dan Bapak Ibu melanjutkan ayatnya yang ke-14. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sampai sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau saya bertanya kepada kita semua ini, saya mau bertanya dan Bapak Ibu saya suruh untuk memilih. Bapak Ibu memilih mana, kekudusan atau kebahagiaan? Kalau Bapak Ibu jujur, apa yang Bapak Ibu pilih, kekudusan atau kebahagiaan? Mayoritas kita pasti memilih bahagia. Karena kenapa? Bahagia ini orang mengidam-ngidamkan. Betul apa benar? Mayoritas orang ingin bahagia. Siapa sih yang gak mau bahagia? Kalau anak-anak itu ditanya ya, contohnya begini, kamu nanti kalau udah besar kamu cita-citanya jadi apa? Begitu ya. Terus anak-anak berkata bahwa saya jadi dokter, pengen jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pengusaha. Tujuannya apa? Untuk membahagiakan orang tua. Tapi coba perhatikan, walau setelah terwujud untuk membahagiakan orang tua, tercapai kebahagiaannya, tetapi tidak sedikit juga anak-anak yang melupakan janjinya itu untuk membahagiakan orang tua. Justru sebaliknya, mereka membahagiakan pacar yang belum tentu jadi pasangannya. Betul? Pengalaman ini yang menjawab ini. Nah, yang menjawab adalah mereka yang sudah mengalaminya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian ini, maka saya menggolongkan ada dua bagian, ada dua versi kebahagiaan yang orang idam-idamkan selama ini dari kacamata dunia yang kita lihat. Ada kebahagiaan yang benar dan ada kebahagiaan yang tidak benar. Mungkin kita berkata, loh, kok bisa ada kebahagiaan yang tidak benar, begitu ya? Nah, Bapak Ibu pasti tahu SMS ya. Mungkin anak-anak muda tidak tahu ya. SMS itu tahu ya? Bapak Ibu yang sudah usia 30-an pasti mengerti SMS atau short message service atau layanan pesan teks singkat. Tetapi punya plesetan daripada SMS Bapak Ibu, yaitu senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Ada yang melakukan itu? Atau ibu bapak jadi pelakunya atau korban? Nah, plesetan ini ditujukan kepada orang-orang yang merasa bahagia ketika sesamanya melarat atau di dalam bahaya, dan juga ada perasaan iri ketika melihat sesamanya hidup senang atau bahagia. Dan inilah definisi bahagia yang tidak benar. Nah, kebahagiaan yang benar itu seperti apa? Ini merupakan kebahagiaan yang didasari pada kebenaran akan Allah. Tujuannya apa? Kristus, Allah yang hidup. Nah, sejatinya kekudusan dan kebahagiaan sebenarnya Bapak Ibu ya, kekudusan, kebahagiaan sejatinya itu tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu paket.
Orang percaya disebut sebagai orang kudus adalah orang-orang pilihan atau yang dikhususkan oleh Allah untuk menikmati apa? Kebahagiaan kekal bersama Bapa di dalam kekekalan. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa kekudusan seharusnya tidak bisa dipisahkan dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan kita ini merujuk kepada kekekalan. Inilah kebahagiaan yang benar. Jadi secara umum kebahagiaan dan kekudusan tidak bertentangan pada dirinya sendiri. Namun di dalam konteks ini, di dalam konteks firman Tuhan yang sudah kita baca, kita melihat kebahagiaan yang bersifat duniawi. Coba kita perhatikan ayat 14. Di sana ada kata menuruti hawa nafsu. Segala hawa nafsu merupakan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Misalnya apa Bapak Ibu? Berzina, membunuh, manipulatif, berbuat curang, mabuk-mabukan, dan pesta pora dan lain sebagainya. Nah, kehidupan semacam ini merupakan kontras, sangat kontras dengan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Makanya Rasul Petrus memberikan nasihat, dan nasihat ini masih sangat relevan dengan kehidupan kekristenan kita sampai saat ini. Yaitu apa? Hidup dalam kekudusan sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, latar belakang daripada 1 Petrus ini Bapak Ibu perlu kita mengerti bahwa ini ditujukan kepada jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Siapa saja mereka? Ada Pontus, ada Galatia, ada Kapadokia, ada Asia Kecil, Bitinia. Jadi mereka ini disebut sebagai orang-orang pendatang di daerah, di satu daerah. Bapak Ibu bisa baca di ayat pertama, di pasal 1 ayat pertama, di sana sudah disebutkan alamat tujuan surat ini dialamatkan kepada kepada Pontus, Galatia sampai kepada Bitinia. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka disebut sebagai diaspora atau pendatang di tanah orang. Beberapa versi bahasa Inggris Bapak Ibu saya sudah tulis di sana, pendatang, peziarah, atau kita disebut sebagai strangers. Kita ini adalah orang asing begitu. Nah, orang-orang percaya ini Bapak Ibu sebagai strangers atau pendatang, strangers, kehidupan mereka ini di perantauan ini tidak selalu baik-baik saja. Kenapa? Mereka mengalami intimidasi dari masyarakat sekitar. Misalnya mereka dianiaya. Mereka mengalami berbagai tantangan. Misalnya apalagi? Mereka ditekan supaya mereka menyangkal iman mereka. Supaya mereka kembali kepada kegaya hidup lama mereka. Mereka bergumul di dalam hal ini. Apakah mereka mempertahankan iman mereka, identitas mereka di dalam Kristus, atau bagaimana? Mungkin juga mereka mengalami kesulitan ekonomi dan juga tekanan-tekanan sosial lainnya. Dengan demikian Bapak Ibu, Rasul Petrus sangat memahami kondisi orang-orang yang ada di perantauannya, sehingga dia menuliskan surat ini supaya mereka dikuatkan di dalam iman, diteguhkan di dalam kasih, dan di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, selain itu, Petrus juga mengingatkan bahwa meskipun kamu sebagai pendatang, kamu sebagai strangers, kamu juga dipanggil di sana, di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya kepada Kristus. Untuk apa? Mengingat identitasmu sebagai orang pilihan Allah. Bahwa dulu kamu sebagai orang-orang yang durhaka. Perhatikan ayat 3, saya bacakan ayat 3 Bapak Ibu. Di pasal 1 ayat 3 di sana dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Petrus mengingatkan bahwa kamu dulu sudah mati karena dosa, sekarang kamu sudah dilahirbarukan melalui apa? Kebangkitan Kristus. Kemudian kamu adalah orang-orang kudus, kamu adalah orang-orang pilihan. Hidupmu harus berbeda dengan mereka yang gaya hidupnya tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam konteks juga kehidupan kita hari lepas hari, kita ini adalah apa ya? Kita ini pendatang. Ada orang asli Bekasi di sini? Begitu ada? Walaupun kita secara geografis Bapak Ibu kita lahir di Bekasi, kita lahir di Jakarta dan sekitarnya.
Tetapi Bapak Ibu perhatikan, kita ini juga harus mengingat bahwa status kita adalah kita ini pendatang. Kita ini adalah strangers Bapak Ibu. Mengapa kita disebut pendatang? Karena di dunia ini kita ini hanya menumpang, hanya sesaat kita di dunia ini. Sekalipun kita pendatang, tetapi nasihat Petrus ini sangat relevan bagi kita sampai sekarang. Bagaimana kita tetap kuat di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita kepada Kristus Yesus. Sembari kita harus juga berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Nah, di dalam teks kita masuk kepada teks kita yang sudah kita baca. Sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah, kita juga dipanggil untuk apa? Merefleksikan kekudusan Allah di tengah-tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kita dipanggil di lingkungan di mana kita berada untuk apa? Untuk merefleksikan kekudusan Allah di sana. Untuk menjadi orang kudus. Orang kudus ini dalam arti jangan kita berpikir kayak malaikat. Tidak Bapak Ibu. Status kita di hadapan Allah sudah menjadi orang-orang kudus. Pertanyaannya bagi kita adalah, pertanyaannya begini. Hidup kudus di tengah-tengah dunia modern ini bagaimana sih kita melakukannya? Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita yang statusnya sebagai umat pilihan Allah, terus kita menerapkan, merefleksikan kekudusan Allah di tengah-tengah masyarakat yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada beberapa poin yang perlu kita renungi pada kesempatan ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah teguh pada pengharapan. Kepada siapa? Di dalam Kristus Yesus. Saya coba bacakan ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Status kita, ingat lagi, saya sampaikan, status kita di hadapan Allah adalah merupakan anak-anak Allah. Ini orang-orang yang menyandang status ini adalah orang-orang yang istimewa. Dan tidak semua orang di dunia ini menyandang status demikian. Hanya mereka yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bangga gak Bapak Ibu? Bersyukur gak? Kita harus bangga punya Kristus, punya Allah. Kita harus bangga, kita harus bersyukur bahwa Kristus sudah memilih kita. Allah sudah memilih kita dari sekian juta orang di dunia ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada di sana di ayat 14 kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut, dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dikatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bagaimana caranya kita menjadi anak-anak yang taat? Dilanjutkan begini, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ada satu penekanan di bawah itu Bapak Ibu, waktu kebodohanmu. Waktu kebodohan itu kapan gitu ya? Ini merujuk pada masa lampau yang sudah kita lalui ketika kita masih belum mengenal Kristus. Ketika kita masih menyandang status sebagai seteru atau lawan Allah. Bagaimana kita sebelum mengenal Allah? Kecenderungan kita apa? Berbuat dosa. Mungkin kita mencuri, kita berkata bahwa tidak apa-apa. Korupsi itu tidak apa-apa. Mencela sesama itu tidak apa-apa. Gosipin orang itu nggak masalah. Itu kehidupan sebelum mengenal Kristus. Bahkan sebelum kita mengenal Kristus Bapak Ibu, standar kebaikan kita itu mungkin kita berbuat baik, tetapi selalu merujuk kepada diri sendiri. Karena status kita masih seteru Allah. Semua tindakan kita merujuk kepada hawa nafsu. Status kita sebagai anak-anak Allah dikontraskan. Hendaknya apa? Tidak menuruti keinginan dosa, keinginan hawa nafsu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan juga kehidupan kita selama di dunia ini. Apa sih yang membedakan kita setelah kita mengenal Kristus dan sebelum mengenal Kristus? Di dunia yang penuh dengan yang sudah jatuh di dalam dosa, godaan itu macam-macam, datang silih berganti di hadapan kita, di dalam pikiran kita. Apakah kita mampu berkata tidak atau tidak?
Ada satu ungkapan atau perkataan dari Martin Luther, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca? Kalau bisa, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anda tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda dapat mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, godaan di dunia ini datang silih berganti. Tetapi Martin Luther berkata bahwa burung itu tidak bisa kita halangi loh, untuk bisa dia terbang lalu lalang di atas kepala kita. Tetapi kita punya pilihan, biar burung itu tidak bersarang di atas kepala kita. Kita punya pilihan untuk apa berkata tidak pada hawa nafsu kita. Makanya tadi saya sudah bilang, coba kita renungkan apa yang membedakan antara kehidupan kita sebelum bertobat, sebelum mengenal Kristus, dengan kehidupan kita sekarang setelah kita mengenal atau sudah bertobat. Apa yang membedakan? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Coba tanya pada diri sendiri. Kira-kira ada yang berbeda enggak? Atau bagaimana? Kalau ada yang berbeda berarti puji Tuhan. Berarti kita menyembah Allah yang benar. Tetapi jika tidak, mungkin justru sebaliknya. Hidup kita justru tambah brutal. Atau hidup kita tidak karu-karuan. Berarti ada yang tidak beres di dalam hidup kita. Ada yang Injil itu tidak salah Bapak Ibu pada dirinya. Yang salah itu adalah manusianya. Kita manusianya. Makanya di dalam ayat 13 Bapak Ibu, di sana dikatakan sebab itu siapkanlah akal budimu. Perhatikan kata-kata siapkan Bapak Ibu. Siapkan di sana anazonumi di sana diartikan tentang apa? Mengikat pinggang. Siapkanlah, mengikat pinggang. Ini metafora dari budaya timur kuno Bapak Ibu. Karena orang-orang dulu itu adalah mereka pakai baju, apa tuh namanya? Bapak Ibu tahu ya, kalau nonton film Tuhan Yesus itu, baju laki-laki itu kan terusan ya. Kalau teman saya itu, dia berkata itu baju karung begitu. Tinggal potong ujung kiri, ujung kanan, terus bolongin tengah-tengahnya langsung bisa dipakai katanya. Nah, orang-orang zaman dulu itu mereka mengikat pinggang di dalam hal apa? Ketika mereka berjuang, mereka bekerja dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman sekarang kan kalau mau ikat pinggang bukan untuk berjuang atau bersiap-siap berangkat ya, tetapi karena kedodoran aja. Ya betul ya, gitu. Nah, kalau sekarang kita memperhatikan bahwa di sana siapkanlah akal budimu, berikat pingganglah, bersiaplah menghadapi apa? Ke depan begitulah. Arahkanlah hidupmu ke depan. Nah, pertanyaannya begini. Apa yang perlu kita siapkan? Ada beberapa hal di dalam konteks ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah masalah pikiran. Di ayat 13 di sana dikatakan bahwa siapkanlah akal budimu atau pikiranmu. Pikiran harus tertuju ke depan, harus tertuju kepada Kristus. Hendaknya pikiran kita dikuasai oleh kebenaran. Tetapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ketika pikiran kita mumet ya, misalnya kita di dalam keadaan sakit, pasti pikiran kita ini kemana-mana, betul ya? Akhirnya kita kewalahan juga. Karena segala sesuatu, kalau kita perhatikan bahwa segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali kita Bapak Ibu. Kita memikirkannya pun, ini merupakan hal yang percuma, itu juga terjadi dan akan terjadi. Makanya yang diharapkan oleh Rasul Petrus di sini adalah, ingat, pikiranmu harus tertuju kepada Kristus, bukan kepada masa lalu. Kemudian yang kedua adalah waspada, berhati-hatilah. Kalau di dalam bahasa aslinya adalah kuasailah dirimu. Sadarlah ketika godaan itu datang, segera kuasai dirimu, segera awasi dirimu. Misalnya ketika mabuk-mabukan dan lain sebagainya, judi, apakah kita lebih condong untuk mengawasi diri kita sendiri atau mengikuti hal demikian? Nah, di sini Rasul Petrus berkata, waspadalah terhadap godaan itu. Dan yang terakhir di bagian ini adalah mengenai pengharapan. Letakkanlah pengharapan. Artinya bahwa arahkanlah bahwa masa depanmu hanya tertuju, hanya merujuk kepada Kristus Yesus. Dan inilah poin penting bagi kita Bapak Ibu, bahwa menaruh pengharapan kita, keteguhan pengharapan kita di dalam Kristus bukan karena kita mampu, tetapi harus merujuk kepada Kristus yang memampukan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di dalam dunia modern ini kita dipanggil untuk apa? Untuk hidup kudus. Ayat 15 dan 16. Saya bacakan begini firman Tuhan.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Ini merupakan panggilan mutlak Allah kepada setiap kita, yaitu hiduplah kudus. Bapak Ibu, kalau saya bertanya begini, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar hidup kudus? Apa yang terbayang-bayang di dalam pikiran kita hidup kudus? Pasti rata-rata kita berkata bahwa hidup kudus itu adalah hidup suci, kesukaannya memuji Tuhan, kata-katanya manis, sikapnya benar, dan lain sebagainya. Ini tidak salah, ini benar. Pandangan ini tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa kelompok sebenarnya yang memahami hidup kudus ini adalah mereka menarik diri mereka dari dunia. Mereka berkata bahwa dunia ini jahat. Saya harus menyingkirkan diri dari dunia ini. Mereka mengasingkan diri dari dunia ini. Mereka tidak ikut campur dengan orang-orang berdosa. Selain diri mereka, di luar dari diri mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka adalah orang-orang suci. Makanya muncul satu puji-pujian yang mereka suka, orang-orang semacam ini. Mereka suka lagu-lagu dunia yang fana bukanlah rumahku. Tahu ya? Ada di NKI enggak itu? Dunia yang fana bukanlah rumahku, rumahku di sana seberang langit biru. Jadi mereka merindukan surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, biasanya orang-orang yang menyanyikan hal ini adalah mereka yang dalam kesulitan bayar cicilan KPR, Bapak Ibu. Karena mereka bergumul, mereka rindu rumah, surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kelihatan surga. Tetapi sebenarnya mereka juga anti terhadap lingkungan di mana mereka harus berdampak. Nah, kata kudus di dalam hal ini Bapak Ibu, ini bahasa aslinya ini memisahkan diri, dipisahkan atau dipisahkan untuk. Misalnya ini di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita coba baca. Roma 12 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Ada kata-kata di sana, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada dua bagian di sana, yang kudus dan kemudian serupa dengan dunia ini. Ini berbicara tentang apa? Dipisahkan supaya persembahan hidup kita ini adalah tertuju kepada Allah, tidak serupa, tidak sama seperti dunia. Jadi dua-duanya itu harus ada, harus berjalan beriringan. Tidak ada gunanya apabila seseorang hanya ingin menjauhi dunia tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Itu juga salah, karena kita dipanggil di dunia ini menjadi berdampak bagi dunia ini. Begitu pula sebaliknya, tidak ada gunanya apabila seseorang memberikan diri pada Allah tetapi masih ingin mencemarkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Secara status Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang kudus. Allah telah memanggil kita dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah hanya diam, tetap tinggal di dalam kekudusan Allah. Karena kenapa? Kristus sudah menyediakan hal itu. Bagaimana cara kita menghargainya? Kita harus mensyukuri, kita harus menikmati, bahkan merayakan kekudusan Allah. Jadi Bapak Ibu, menjadi kudus bukan terutama tentang apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi hidup kudus bagaimana kita mensyukurinya, kita tinggal di dalam kekudusan Allah, bagaimana kita merayakan, dan itu harus dibuktikan melalui apa? Pengudusan di dalam perilaku kita, di dalam sikap hidup kita hari lepas hari. Makanya ungkapan saya begini Bapak Ibu, tidak perlu menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta atau menjadi penginjil atau menjadi majelis baru hidup kudus. Jabatan bukan jaminan menjadi kudus. Melalui tindakan-tindakan kecil dalam aktivitas kita sehari-hari, kita bisa menjalani hidup kudus. Misalnya Bapak Ibu, ketika Anda menyapu, apakah Anda memuliakan Allah dengan menyapu? Ketika kita bekerja, entah jualan, entah kita menjadi seorang leader dari sebuah perusahaan dan lain-lain, apakah kita menunjukkan sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah di sana? Mari kita teliti hidup kita.
Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Apa sih yang membedakan saya dengan mereka yang tidak percaya kepada Kristus? Apakah cara hidupku selama ini sudah benar-benar hidup kudus dan orang lain melihat Kristus di dalam hidup saya, atau bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup, kehidupan kita sebagai strangers, kehidupan kita sebagai dunia di dunia ini adalah harus menunjukkan satu perbedaan, bahwa kita sudah mengenal Allah, mereka tidak. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka tahu bahwa kita, di dalam kita hidup yang namanya buah roh. Sebagai orang-orang kudus yang sudah dikhususkan oleh Allah, kita dipanggil untuk apa? Menjadi garam dan terang di sana. Status kita sebagai orang kudus harus tercermin dalam seluruh kelakuan kita, gaya hidup kita, dimanapun kita berada. Kemudian kita diingatkan juga selama kita hidup di dunia ini, kita diingatkan bagaimana kita terus teguh berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Mari kita teliti kehidupan kita, apakah kita pribadi yang mudah putus asa karena pergumulan hidup yang bertubi-tubi menghimpit kehidupan kita. Sakit penyakit tidak pernah selesai, keluarga berantakan dan lain sebagainya. Sehingga sulit bagi kita mengarahkan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penghiburan bagi kita bahwa jangan kita menyerah dan berputus asa. Kristus Yesus tidak pernah lelah menunggu kita. Apapun persoalan hidup Anda, dengan kasih Dia terus setia mendampingi dan menanti kita, bahkan memegang tangan kanan kita. Di dalam kemurahannya, Dia terus mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus Kristus, memberi kelegaan kepada kita ketika kita datang kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita melewati, menjalani hari lepas hari, di dalam kita terus berjuang di dunia ini. Mari kita berdoa.